bersama Ibu N. Tarigan di pertemuan kita yang ke-8. Materi kita yang akan kita bahas pada pertemuan kita ini adalah mengenai peluang. Ibu harap anak-anak kami bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam SMD. Baik, untuk anak-anakku semua, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita yang ke-8 ini adalah mengenai peluang. Tujuan pembelajaran: melalui pembelajaran materi ini diharapkan siswa dengan semangat. Yang pertama, menyebutkan dan menentukan nilai faktorial. Yang kedua, menggunakan aturan permutasi dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, menggunakan aturan kombinasi dalam pemecahan masalah. Ini merupakan tujuan pembelajaran dari peluang yang akan kita pelajari. Oke, kita masuk ke judul yang pertama, mengenai peluang adalah faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial adalah merupakan perkalian antara bilangan bulat positif atau bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial dituliskan atau dilambangkan sebagai berikut. Ini adalah merupakan lambang dari faktorial. Cara membacanya n faktorial. Secara umum dapat dituliskan n faktorial sama dengan n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 sampai dengan 3 kali 2 kali 1. 0 faktorial sama dengan 1 dan 1 faktorial nilainya sama dengan 1. Yang perlu diingat dalam faktorial, jika 0 faktorial nanti berarti tetap nilainya 1, 1 faktorial juga tetap nilainya 1. Coba kita lihat contoh sebagai berikut. Yang pertama, 3 faktorial. Oke, 3 faktorial ini dapat kita cari dengan cara 3 kali 3 kurang 1 kali 3 kurang 2. Dia mundur ke belakang. Oke, 3 kali 2 kali 1. Berapa? 3 kali 2 kali 1 adalah 6. Untuk mencari 3 faktorial. Bagaimana dengan 5 faktorial? Sama caranya, 5 kurang 1 kali 5 kurang 2 kali 5 kurang 3 kali 5 kurang 4. Jadi 5 tetap, 5 kurang 1 berurut 4, 3, 2, 1. Maka yang kita dapat dari 5 faktorial adalah 120. Oke, contoh berikutnya. 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Oke, 8 faktorial dihitung mundur berarti 8 kali 7 kali 6. Ini hanya sampai 5 faktorial. Karena di sini pembaginya adalah 5 faktorial. Karena 5 faktorial kalau kita hitung mundur 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan ini. Ini juga kalau kita hitung 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 tetap sama hasilnya. Maka dia hanya sampai 5 faktorial dibagi 5 faktorial ini habis. Berarti yang tinggal di sini adalah 8 kali 7 kali 6 hasilnya 336. Oke. Selanjutnya 5 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial. Berarti 5 tetap 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1. Maka 4
4 kali 3 kali 2 kali 1 ini bisa kita habiskan karena nilainya sama. Maka tinggal 3 kali 2 kali 1 berarti di sini 6. 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Ini adalah cara untuk menentukan nilai dari faktorial. Oke, yang kedua masuk kita ke permutasi. Permutasi ini adalah penyusunan atau pengaturan beberapa objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Itu yang dinamakan dengan permutasi. Oke. Apa rumus dari permutasi? Permutasi dirumuskan PNR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Ini merupakan rumus dari permutasi. Contohnya, apa itu N? Sebelum masuk ke contoh, N itu jumlah dari keseluruhan. R itu merupakan objek dari suatu permasalahan. Misalnya kita lihat contoh yang pertama. Dari 4 calon pemimpin, sebuah perusahaan memiliki A, B, C, dan D. Ini 4 calon pemimpin A, B, C, dan D. Hendak dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Akan dipilih 3. Berarti ketua, sekretaris, dan bendahara. Pertanyaannya, berapa susunan yang dapat dibuat jika data yang diambil 3? B. Buat kemungkinan susunannya. Oke, berapa kemungkinannya? Coba kita lihat pembahasan. Keseluruhan tadi ada 4. Yang akan dipilih ada 3 objek. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka N itu adalah 4, yang 3 itu sekretaris, ketua, dan bendahara itu adalah 3. Itu objek, merupakan R. Maka rumus kita tadi adalah N faktorial dibagi N kurang R. Berarti 4 faktorial dibagi 4 kurang 3 faktorial. Hasilnya 4 faktorial dibagi 1 faktorial. 4 kali 3 kali 2. Kalau ini nilainya habis, berarti hasilnya adalah 24. Kalau kita buat bentuk susunannya dalam bentuk tabel, seperti ini dia. Yang akan terpilih menjadi ketua, sekretaris, bendahara yang pertama A, si B, dan C. Yang kedua A, B, D, A, C, B, dan selanjutnya. Ini adalah merupakan bentuk dari susunan dalam pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Oke, ini juga jumlahnya ada 24. Maka untuk menentukan nilainya bisa kita gunakan langsung dengan cara rumus permutasi. Kalau dicari nilainya, susunannya itu dapat dibuat sebagai berikut. Oke. Ada beberapa jenis permutasi. Yang pertama, permutasi N unsur yang berbeda. Rumusnya PNN atau PN N faktorial. Ini adalah rumusnya untuk unsur yang berbeda. Contohnya, untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang ke-5 bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun ke-5 bendera adalah N-nya keseluruhan tadi adalah negara 5. Susunan bendera yang mungkin terjadi 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 120 cara. Ini untuk permutasi N unsur yang berbeda. B. Permutasi R dari N unsur dengan R lebih besar sama dengan 0, R lebih kecil sama dengan N. Rumusnya PNR N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Contohnya,
Banyak cara untuk memilih seorang ketua sekretaris bendahara dari 8 siswa. Ini objek. Oke, berarti N-nya ada 8. Ketua sekretaris bendahara berarti R-nya ada 3. Kita masukkan ke rumus. P83, 8 faktorial dibagi 8 kurang 3 faktorial. Berarti 8 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6. 5 faktorial bagi 5 faktorial ini habis. Berarti tinggal 336 cara. C. Permutasi siklis atau melingkar. Rumusnya hanya N kurang 1 faktorial. Langsung kita ke contoh. Dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, ya langsung di sini N-nya adalah 5, maka 5 kurang 1, 4 faktorial. Berarti 4 faktorial hasilnya adalah 24 cara. Oke, bagian D adalah permutasi dengan unsur yang sama. Oke, permutasi dalam unsur yang sama. Rumus yang digunakan adalah N itu jumlah keseluruhan. Ini objek yang pertama, R1, R2, R3 sampai dengan Rn. Rumus yang digunakan N faktorial dibagi R1 faktorial, R2, R3 dan selanjutnya. Coba kita lihat contoh. Banyak cara untuk menyusun kata basa-basi. Yang pertama dulu yang harus kita cari, ada berapa huruf yang ada dalam kata tersebut. Berarti ada berapa semua hurufnya? N itu merupakan N adalah 10. Oke. Dalam kata ini B ada berapa? Ya ada 2. A ada berapa? Ada 3. S ada berapa? Ada 4. I ada 1. Jadi N tadi 10, berarti 10 faktorial dibagi 2 faktorial, ini sebagai R1, R2, 3 faktorial, 4 faktorial, dan 1 faktorial. Kita masukkan seluruh R-nya. Maka kita dapat 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dibagi 4. Ini kenapa sampai 4? Karena di bawah juga ada 4 faktorial. Maka untuk menentukan nilainya kita kalikan ini semua yang di atas. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dibagi. Ini 2 kali 1 2, 3 kali 2 kali 1 6. Berarti 6 dikali 2 12. 12 kali 1 12. Berarti yang di atas ini dibagi ini hasilnya adalah 1260 cara. Oke. Yang selanjutnya jenis permutasi berulang. Rumusnya PN N pangkat R. Contohnya, tentukan banyak susunan 3 huruf dari kata monster. Keseluruhan kata ini ada hurufnya 7, maka N-nya 7. R-nya ada berapa tadi yang dapat disusun? 3 huruf, maka R-nya 3, maka hasilnya P7 atau 7 pangkat 3 sama dengan 343. Ini merupakan permutasi berulang. Oke, masuk kita sekarang ke kombinasi. Kalau tadi permutasi itu, rumus yang digunakan itu dia hanya N faktorial dibagi N kurang R atau kurang K faktorial. Kalau dikombinasi perbedaannya ini dilambangkan dengan kombinasi adalah C, maka NK. Maka N faktorial tetap saja sama, ini keseluruhan dibagi K faktorial dikali N kurang K faktorial. Perbedaannya di sini. Kalau dia dalam permutasi hanya dalam kurung ini N kurang K. Kalau dia kombinasi ada kali K faktorial. Oke, kita lihat contohnya. Pada suatu arisan yang dihadiri 7 ibu, ke-7 ibu tersebut saling berjabat tangan satu sama lain. Hitunglah banyak jabat tangan yang terjadi. Oke, kalau berjabat tangan berarti itu ada 2 orang. Berarti objeknya 2 orang. Maka R atau K-nya bernilai 2.
N-nya keseluruhan tadi Ibu ada 7, maka N 7. Kombinasi 7, 2 sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 kurang 2 faktorial. Hasilnya 7 faktorial dibagi 2 faktorial ini 7 kurang 2, 5 faktorial. Maka kita dapat hasilnya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini habis karena sama nilainya. Berarti tinggal 7 kali 6 dibagi 2, hasilnya 21. Ini merupakan contoh dari kombinasi. Kita ambil contoh satu lagi yang kedua. Via diminta untuk membeli 7 jenis sayuran dari pedagang yang menjual 10 jenis sayuran. Jika 4 jenis diantaranya harus dibeli, berapa banyak kombinasi 7 sayuran yang mungkin? Oke, kita lihat jawabannya. Karena 4 jenis sayuran harus dibeli, Via tinggal memilih sisanya yaitu 7 kurang 4. Ada 3 jenis sayuran. Oke, sisa sayuran yang belum dipilih tadi ada 10. Dikurang 4 berarti hasilnya 6. Maka kombinasi 6 dengan 3 yang kita ambil adalah nilai dari sini. Maka 6 faktorial dibagi 3 faktorial, 6 kurang 3 hasilnya 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Karena 6 dikurang 3 hasilnya 3. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi yang di bawah juga 3 kali 2 1 dikali 3 kali 2 1. Ini juga bisa dihabiskan. Berarti tinggal 6 kali 5 kali 4 dibagi 3 kali 2 kali 1. Berarti hasilnya 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Karena ini bisa dihabiskan. Berarti tinggal 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Oke, untuk anak-anakku seluruhnya, Ibu harap untuk materi peluang dalam jenis-jenis permutasi, kombinasi dan faktorial sudah mengerti, dan untuk tugas Ibu share di Classroom. Sekian dan terima kasih.